Saya record ya. Oke. Silakan ya Bu. Ya, Terima heeh. kasih Pak Adi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam Mbak Resti. Bagaimana? Mhm. Luar biasa ya setelah Lebaran, Iya, refresh, ada yang kembali mudik bertemu dengan keluarga, ataupun ada yang menikmati libur panjangnya, ada yang staycation. Kira-kira sebelum saya memulai materinya gitu ya, saya mau ucapkan dulu karena masih dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian saya juga mau tanya nih kepada Bapak Ibu semua yang sudah join malam hari ini. Ada perbedaankah pada saat puasa, kemudian sampai hari ini? Ada perbedaan nggak? Apapun. Perbedaan mungkin jadi tambah langsing, perbedaan kok lutut saya nyeri-nyeri lagi gitu, apapun gitu. Coba saya mau mendengar sharing nih dari Bapak Ibu semuanya. Silakan ditulis di kolom chat. Perbedaan apa yang dirasakan pada saat puasa atau kalau tidak menjalankan ibadah puasa pada saat mungkin sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu sebelum long weekend, long holiday, dan yang saat ini dirasakan. Ada perbedaan apakah yang terjadi? ya. Perbedaan yang dialami oleh Ibu Sri ini saya kok tambah langsing. Ini mantap ini. Kalau yang lainnya Puasa ya. bagaimana? Iya, Apakah karena juga Budina sama? puasa ya. Mhm. Apakah juga sama? Ada yang bertambah langsing, Saya juga loh Mbak Resti, saya padahal nggak puasa loh. Saya tapi juga ikut tambah tapi ikut ini ya, tambah langsing ya. iya, saya tambah langsing juga walaupun nggak puasa, malah lancar. Oke. Heeh, saya timbang kemarin kok jadi 57,5. Ya, turun setengah kilo saya. Wow, Heeh. luar biasa. Baik. Mungkin ada yang eh, saudaranya mungkin atau tetangganya mungkin. Setelah liburan, setelah Lebaran ini, ada mendengar keluhan nggak yang datang ke Bapak Ibu? Nah, kalau Bu Yayu ini setelah puasa lemak saya biasanya 32 jadi 29. Itu kan benar terjadi pembakaran lemak gitu. Mhm. Tapi ada dengar nggak mungkin saudara pas Lebaran ketemu terus ini ya ini nih kok asam uratnya nggak hilang-hilang ya gitu. Atau mungkin pada saat berkunjung ke tetangga, oh tetangganya nggak bisa nemuin lagi pusing nih kolesterolnya naik. Mungkin ada yang mendengar keluhan-keluhan seperti itu. Semoga sih nggak ada ya Bapak dan Ibu, karena dari beberapa artikel dan jurnal yang ada, itu menyebutkan biasanya kalau habis Lebaran ini rumah sakit jadi penuh. Penuh kenapa? Karena berbagai masalah kesehatan yang kambuh. Kenapa dikatakan kambuh? Karena sebenarnya udah ada, tetapi karena tidak di-maintain dengan baik, kita kan pas ketemu momen untuk celebration gitu ya, berkumpul bersama keluarga, makan-makan enak, ini akhirnya loss. Nah, beberapa hari kontrolnya ini mulai kendor. Seperti itu. Oke, kalau begitu saya minta izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi ini adalah beberapa agenda yang akan kita bahas. Apa sih biasanya gangguan kesehatan setelah Lebaran? Walaupun saya yakin sebelum Lebaran pun atau hari-hari seperti biasa, problem kesehatan ini juga sering kita temui. Kemudian cara sehat pasca lebarannya seperti apa? Jangan sampai kita terlenanya terlalu lama. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang rekomendasi produk dari Nutrilite untuk menunjang kesehatan. Nah, saya bahas dulu nih kondisi tubuh setelah berpuasa. Nah, ini sangat pas, sangat
cocok dengan yang dialami oleh salah satu peserta yang berpuasa, yaitu Bu Yayu tadi. Kadar lemaknya turun, Mbak Resti. Karena memang seperti itu kondisi tubuh setelah puasa. Berat badannya turun karena terjadi pembakaran lemak, sehingga kadar kolesterolnya pun juga ikut turun, sistem pencernaannya optimal, metabolismenya kita itu kalau habis puasa itu kan salah satu sistem detox. Jadi sistem pencernaan kita, metabolisme kita juga seperti di refresh atau di reset lagi. Sehingga profil-profil darahnya pun juga menjadi lebih baik. Kolesterol turun, tekanan darahnya juga lebih stabil, kemudian kadar gula darahnya pun juga turun bagi mereka yang cenderung mengalami gula darah tinggi. Tetapi karena 2 hari lebaran, seminggu liburan, yang terjadi rata-rata seperti ini. Buru-buru mau unjung-unjung ke rumah saudara. Akhirnya skip sarapan. Padahal pada saat puasa udah bagus nih, kita setiap hari sahur. Tapi begitu lebaran, skip sarapannya. Tangkinya belum diisi, kita sudah beraktivitas. Kemudian di sana bertemu dengan saudara, banyak makan berlebihan. Begadang, setelah 2 tahun nggak ketemu loh, pasti banyak yang pengen diceritain, sharing cerita gitu ya, sehingga begadang. Makan hingga larut malam. Kurang konsumsi air putih karena rata-rata yang disuguhkan kalau lebaran itu teh dalam kemasan. Rata-rata saya berkunjung ke rumah itu selalu ada teh dalam kemasan yang disajikan. Kemudian kita jadi nggak olahraga karena saking asiknya unjung-unjung lebaran. Ini yang biasanya terjadi pada saat lebaran. Nah, akibatnya apa? Terkadang gitu ya, bisa menimbulkan ispas atau gangguan di saluran pernafasan. Mulai batuk, mulai pilek, yang punya asma kambuh karena kita terpapar udara di luar, polutan, dan lain sebagainya. Dan yang sering disebutkan oleh jurnal gangguan kesehatan setelah lebaran adalah diare dan sembelit. Ini sering disebutkan di jurnal ya, orang mengalami diare dan sembelit, gangguan pencernaan. Begitu juga dengan gastritis. 1 bulan makannya ditata, nggak konsumsi pedas, kafein dikurangi karena lagi puasa, tapi begitu lebaran, sambal goreng yang pedas, kemudian opor yang bersantan. Nah, ini memicu juga gastritis. Belum lagi hipertensi yang menjadi tekanan darahnya tidak terkontrol dan kadar kolesterol serta kadar gula darah yang meningkat. Ini beberapa gangguan kesehatan yang timbul ataupun yang kambuh. Nah, belum lagi gitu ya, ternyata ini kejadian ada di Arab Saudi. Jadi ada suatu studi yang menemukan ternyata lebih dari 50% respondennya mereka ini justru mengalami kenaikan berat badan saat lebaran atau selesai masa berpuasa. Nah, ini tentunya nggak pengen kita alami ya, pengennya seperti tadi, yaitu badannya jadi tambah langsing. Nah, karenanya sekarang dibalikin lagi kebiasaan sehatnya. Dengan cara seperti apa? Nah, di sini saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, siapa yang selama lebaran tetap berolahraga?
atau selama liburan tetap berolahraga? Coba boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira selama Lebaran, selama liburan kemarin, apakah ada yang tetap berolahraga? Iya. Atau mungkin melakukan aktivitas fisik. Kira-kira seperti apa ya? Saya mau tahu nih, pola aktivitas Bapak dan Ibu pada saat Lebaran dan liburan kemarin. Kira-kira ada yang tetap semangat berolahraga, ada yang tetap mengolah tubuh dengan menari. Kayaknya ini adalah salah satu resep kenapa bisa tambah langsing setelah Lebaran karena tetap bergerak nih badannya, menari ya. Kemudian ada yang bilang tidak olahraga, tapi aktivitas fisiknya meningkat karena nggak ada ART. Oke, baiklah. Jadi semuanya sekarang dikerjakan sendiri ya. Kemudian kalau dari Bu Endang nih tetap berolahraga, wah saya acungi jempol. Apa kabar Bu Kade? Ini saya tetap rutin olahraga, yoga 2 kali seminggu dan jalan pagi rutin setiap pagi, mantap. Kemudian ada juga dari Agung Ray, olah pernafasan nih selama liburan tetap saya keep healthy body and mind gitu ya. Kemudian tetap olahraga dong. Dan ada dari Bu Ani Rosita, tetap olahraga. Nah, ini karena saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sangat memahami bahwa gaya hidup sehat itu bukan musiman. Benar ya? Gaya hidup sehat itu dilakukan secara terus-menerus. Seperti juga yang dilakukan sama Kak Ito nih, jogging setiap sore. Tetapi belum tentu hal ini dilakukan oleh tetangga kita, hal ini dilakukan oleh downline kita, sehingga PR kita adalah kembali nih. Nah, kembali mengajak mereka untuk sama-sama seperti kita. Seperti yang dilakukan oleh Pak Hendro nih, contohnya olahraga jalan pagi di mana saja saat liburan. Ya, betul. Karena kita sudah komitmen, sehingga kita bisa konsisten melakukannya. Jadi dimanapun, walaupun sedang liburan, mojok dulu setengah jam, cari spot, misalnya untuk skipping, atau untuk jalan pagi dulu di tempat kita liburan karena konsisten dan disiplin. Tetapi tidak sedikit di antara kliennya kita yang harus kalau bahasa Jawanya itu dioprak-oprak, harus diingatkan kembali untuk bisa aktif bergerak ataupun berolahraga. Nah, kalau Bapak Ibu menemui seseorang dengan kondisi seperti tersebut gitu ya, mulai diinjek lagi semangatnya, diingatkan lagi untuk kembali berolahraga. Tidak perlu olahraga yang berat atau mungkin menyita waktu yang lama ataupun olahraga yang harus menggunakan alat, tetapi mulailah dengan olahraga yang ringan dan menyenangkan. Bahkan ada beberapa komunitas yang mereka itu sebenarnya mengajarkan untuk hidup aktif dimulai hanya dari 5 menit dalam sehari. Jadi 5 menit dalam seharinya itu benar-benar didedikasikan untuk bergerak. Contohnya jalan kaki. Kalau sudah seperti itu nanti naik jadi 10 menit hingga 30 menit, bahkan 60 menit. Akhirnya setiap hari kalau nggak olahraga, kalau nggak jogging, pasti rasanya ada yang kurang. Kemudian buatlah jadwal secara disiplin dan konsisten, seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi tips ini juga diduplikasikan ke downline-nya Bapak dan Ibu. Lakukanlah secara konsisten, karena banyak sekali manfaat dari olahraga. Siapa di sini yang setelah olahraga merasa badannya menjadi lebih fresh? Saya kalau habis olahraga bawaannya jadi senang ya, Mbak Resti. Pikiran itu
jadi plong. Atau kalau saya setelah olahraga seminggu tuh badannya rasanya enteng. Nah, karena memang benar olahraga ini memberikan banyak manfaat. Seperti kita tahu, mulai dari menguatkan jantung, melancarkan aliran darah, menguatkan otot dan tulang, membakar lemak. Ini yang paling disukai ya, membakar lemak. Kemudian bisa membuat kita merilis stres. Jadi lebih bisa ditekan stresnya, mengurangi stres, membuang racun dalam tubuh dengan kita berkeringat, maka racun-racun dari dalam tubuh pun juga ikut keluar. Meningkatkan metabolisme tubuh dan memberikan rasa senang karena timbulnya hormon endorfin di situ. Nah, itu tips yang pertama dan ternyata sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan kepada tips yang kedua nih, perbaiki pola tidur. Nah, coba kalau untuk tips yang kedua ini gimana nih pendapat dari Bapak Ibu semuanya? Kira-kira sesuatu yang mudahkah untuk memperbaiki pola tidur atau masih menjadi PR nih sampai sekarang? Kita tahu kalau puasa kebanyakan jam tidurnya kita berkurang karena harus bangun tengah malam untuk sahur. Nah, begitu sekarang sudah selesai puasa, diperbaiki pola tidurnya. Apakah pola tidur dari Bapak Ibu semuanya sudah kembali seperti sebelum berpuasa? Nah, silahkan sekali lagi dituliskan nih jawabannya di kolom chat. Saya mau tahu apakah tips yang kedua ini juga sudah diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu memperbaiki pola tidur dengan mulai memperhatikan durasi tidur. Jadi harapan saya selesai dari training malam hari ini jam 9, setengah 10 itu sudah mulai mengkondisikan tubuh untuk istirahat supaya nanti kita bisa dapat durasi 7 sampai 9 jam untuk tidur malamnya. Kemudian konsistensi jadwal dan kualitas tidur. Usahakan tidurnya benar-benar deep sleep. Kalau waktunya tidur ya udah tidur. Untuk urusan besok dipikir besok aja gitu ya. Kemudian hindari makan dan minum dalam jumlah yang berlebih menjelang tidur. Nah, kasihan ya nanti organ pencernaannya malah bekerja untuk mengolah. Kemudian matikan gadget dan lampu. Ini biasanya berkebalikan dengan keadaan sekarang ya. Kalau mau tidur itu justru scroll feed, ngeliat-ngeliat foto yang ada di media sosial, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, sampai akhirnya tertidur tanpa sadar. Nah, kita sudah kena dari si paparan sinar biru dari gadgetnya kita. Jadi, usahakan untuk jauhkan dulu gadgetnya dan matikan lampunya. Lakukan relaksasi kalau perlu, supaya kita tidurnya bisa lebih nyenyak. Seperti contohnya tips yang tadi dilakukan sama Bu Kade gitu ya, melakukan yoga 2 kali seminggu nih. Nah, ini juga ada kaitannya antara olahraga dan kualitas tidur. Kalau olahraga membuat metabolisme jadi bagus, metabolisme yang bagus juga membuat tidur berkualitas. Jadi seperti rantai yang sambung-nyambung kalau kita bilang tentang gaya hidup sehat. Berikutnya nih, siapa yang setelah Lebaran dan liburan ini sudah cek kesehatan? Nah, tadi sudah ada yang cek komposisi tubuh gitu ya, sehingga mengetahui kalau kadar lemaknya turun. Apakah juga ada yang sudah melakukan cek kesehatan? Sudah ukur lingkar pinggangnya, kemudian sudah tensi, sudah cek kadar kolesterolnya ataupun kadar gula darahnya, karena ini penting ya dengan adanya perubahan gaya hidup yang kita alami ataupun yang klien kita alami, maka penting untuk menentukan standar. Nah,
standar profil darah saya ini ada di mana. Idealnya kan seperti ini. Kalau lingkar perut bagi wanita kurang dari 80 cm, untuk pria kurang dari 90 cm. Idealnya. Kemudian tekanan darah juga seperti itu. Normalnya 120/80. Ini biasanya yang dikhawatirkan akan terjadi peningkatan setelah kita berlebaran ataupun berlibur. Begitu juga dengan kadar kolesterol. Nah, di sini optimalnya, idealnya adalah kurang dari 200. Nah, berikutnya nih, untuk kadar gula darah juga seperti itu. Sebaiknya dilakukan pengecekan secara rutin. Bukan hanya gula darah sesaat, bukan hanya gula darah 2 jam setelah makan, 2 jam PP gitu ya. Tetapi sesekali waktu kita perlu ngecek indikator HbA1c untuk mengetahui rata-rata kadar gula darah kita antara 3 sampai 6 bulan yang lalu. Seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih pola kadar gula darah dalam tubuhnya kita. Berikutnya nih, diet yang seimbang. Saya nggak pernah bosan-bosan menampilkan ataupun memaparkan bagian ini. Diet yang seimbang. Karena saya senang banget kalau lihat piring itu isinya beragam. Di situ ada sayurnya, kemudian ada buahnya, ada lauk pauk, ada makanan pokoknya. Nah, kalau saya lihat piring yang berwarna-warni seperti itu, langsung bahagia. Karena apa? Menandakan tubuh mendapatkan cukup asupan yang dia butuhkan. Makronutrisinya dapat, mikronutrisinya dapat, kemudian fitonutrisinya juga dapat, seratnya juga dapat. Nah, semoga pada saat liburan kemarin, Bapak Ibu ataupun downline-downline-nya juga tetap mengkonsumsi buah dan sayur. Karena sehari-hari aja sebenarnya tidak banyak orang yang bisa memenuhi 5 porsi buah dan sayur. Apalagi di waktu Lebaran dan liburan. Tapi semoga ini tidak terjadi ya Bapak dan Ibu, pola makannya tetap seimbang. Nah, yang seperti apa dikatakan pola makan yang ideal, Mbak Resi? 3 kali waktu makan utama, kemudian 1-2 kali camilan, beri jarak 3-4 jam supaya bisa tercerna dulu, baru nanti diisi kembali. Dan jangan lewatkan sarapan. Kenapa sih sarapan tuh selalu disebut? Jadi nggak bisa dipisahkan antara diet seimbang dari segi nutrisinya dan dari jadwalnya. Utamanya adalah sarapan. Karena sarapan ini penting sebagai sumber energi. Dia adalah asupan makanan pertama ketika kita bangun tidur. Nah, kalau tubuhnya sudah diisi pakai sarapan, harapannya adalah mencegah makan berlebihan di waktu makan berikutnya. Jadi pada saat makan siang, harapannya itu nggak balas dendam, sehingga berat badannya tetap terkontrol. Kemudian sarapan ini juga bisa meningkatkan kemampuan otak. Kita jadi bisa lebih konsentrasi, kita bisa lebih fokus, juga ternyata baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ada orang yang gastritisnya kok gampang kambuh ya, padahal udah nggak makan pedas, udah nggak makan asam. Ternyata yang terjadi adalah polanya yang belum baik. Dia skip sarapan sehingga asam lambungnya cenderung naik. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah kelola stres dan positive thinking. Pokoknya saya ini bahagia. Saya merasa percaya diri kok kalau saya bisa melakukan
gaya hidup sehat karena memang sehari-hari sudah dilakukan, jadi tinggal diteruskan aja. Nah, bagian yang terakhir ini saya mau sharing tentang rekomendasi produk-produk apa aja karena saya yakin banyak di antara Bapak Ibu di sini yang mulai mendapatkan pertanyaan dari downline maupun kliennya. Saya harus konsumsi apa ya dengan kondisi seperti ini. Nah, sebelum itu, kita mulai dulu dengan berbagi tips konsumsi suplemen. Tentunya pilih suplemen yang alami, aman, dan efektif. Kemudian konsumsi suplemen bersamaan dengan makanan. Dalam artian suplemen ini bukan pengganti makan dan akan lebih baik apabila dia berbarengan dengan makanan. Berbarengan dalam artian bisa dikonsumsi di tengah waktu makan ataupun setelah makan. Intinya dia ada makanan yang bersama dengan suplemen di pencernaan kita. Kemudian simpan suplemen di tempat yang kering, terlindung dari panas dan sinar matahari untuk tetap menjaga kualitas produknya karena ada beberapa produk yang sensitif terhadap sinar matahari sehingga mengakibatkan perubahan warna. Biasanya warnanya menjadi lebih gelap seperti itu. Kemudian konsumsi sesuai anjuran dan kebutuhan serta cukup minum air putih untuk mengoptimalkan penyerapan dan distribusi ke seluruh tubuh. Karena beberapa ada yang tanya, Mbak Risti, kenapa ya kok konsumsi suplemen bibirnya malah kering, pecah-pecah. Kemudian ada juga yang tanya, kenapa kalau konsumsi suplemen jadi berdebar ya, Mbak Risti? Nah, bisa jadi satu masa adaptasi ataupun kurang dari alat angkut nutrisinya. Alat angkutnya berupa apa? Berupa air, sehingga konsumsi air yang cukup. Nah, pilihannya tentu saja kalau kita sudah berkumpul pada sesi malam hari ini, tentu saja Nutrilite. Yang pertama, sejak tahun 34, satu-satunya yang dia menanam di ladang organik dan memberikan kualitas yang terbaik. Nah, saya akan mulai dari kebutuhan dasar semua orang untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan. Mulai dari fondasional trio. Siapa sih yang nggak kenal produk salmon omega 3 kompleks? Isinya ada EPA, ada DHA dengan totalnya 300 mg. Terbuatnya dari sumber ikan yang beragam. Jadi sesuai dengan saran dari WHO, di mana konsumsilah ikan laut perairan dalam yang beragam. Dan karena filosofi dari Nutrilite adalah memberikan yang terbaik dari alam tanpa merusak ekosistem, jadi kita gunakannya pun juga ikan yang beragam supaya mereka bisa berkembang biak dengan baik. Nah, kemudian perbandingan antara EPA dan DHA-nya ini seimbang. 3:2, mudah diserap oleh tubuh baik untuk mengendalikan kadar kolesterol. Plus juga menjaga kesehatan jantung, otak, mata, saraf, dan sendi. Seperti itu. Saya harus konsumsinya berapa banyak, Mbak Risti? Silahkan, bisa dikonsumsi 1-4 soft gel per hari untuk mereka yang usia 18 tahun ke atas. Saya lanjutkan dengan high protein powder. Saya yakin ini adalah produk favorit seluruh keluarga. Mulai dari anak-anak sampai kakek dan nenek yang ada di rumah pasti suka konsumsi high protein ini. Karena apa? Bahan bakunya alami dan nabati dari kacang kedelai yang memiliki kualitas setara dengan produk hewani. Gimana kita tahu? Dia mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, yang biasanya kita dapatkan dari produk hewani. Tapi dari kedelai kita bisa dapat.
Begitu juga kualitasnya yang terjaga. Telah teruji dia memiliki daya cerna 1, sehingga mudah untuk dicerna dan diserap oleh tubuh tanpa perasa. Jadi kita menggunakan memang ekstrak dari masing-masing variannya. Bubuk kakao, kemudian green tea, kemudian buah-buahan tropis. Untuk varian rasa berry, kami menggunakan ekstrak tumbuhan yang alami. Oke, saya lanjut ya. Berikutnya di Trio Fondasi kita punya double X, 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat. Ini pas banget untuk menemani Bapak Ibu yang memiliki aktivitas banyak, apalagi tadi yang NEAT-nya tinggi gitu ya, aktivitas fisiknya tinggi. Ini perlu banget di booster sama vitamin B yang salah satunya terkandung di dalam double X ini untuk memperbaiki metabolisme energinya. Nah, selain itu juga menjaga daya tahan tubuh. Penuaan yang sehat. Semua orang pasti menua, tapi menualah dengan sehat, menualah dengan anggun. Nah, ini bisa dibantu dari manfaat antioksidan yang ada dalam double X. Saya lanjutkan. Berikutnya, kita butuh apa ya, Mbak Resti? Karena rata-rata kekurangan buah sayur sehingga minim asupan lemak. Nah, ini pas banget kalau kita menyarankan fiber untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ada manfaat lainnya untuk menjaga kadar kolesterol karena serat ini dia akan mengikat LDL atau kolesterol jahat untuk dibuang bersama feses pada saat kita buang air besar, sehingga dia juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Plusnya lagi nih, membantu menjaga kadar gula darah karena dia memperlambat proses konversi dari karbohidrat menjadi gula, sehingga kadar gula darahnya bisa lebih stabil. Dan dia satu sasetnya ini sudah mengandung sekitar 4 gram serat. Nah, ini bisa dikatakan tinggi serat. Cara konsumsinya gampang, silahkan dilarutkan di media apapun, mau ditaruh di makanan, ditaburkan di makanan, mau diseduh dengan air putih bisa, mau dicampurkan dengan protein juga bisa, dan usia 4 tahun ke atas sudah bisa konsumsi produk ini. Apalagi anak-anak challenge banget ya untuk memperkenalkan buah dan sayur, apalagi membuat mereka mau mengkonsumsi buah dan sayur, sehingga kita bisa indeks nih kebutuhan serat anak-anak usia 4 tahun ke atas dengan high fiber powder. Apakah berhenti sampai di situ? Saya masih punya beberapa rekomendasi produk. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing klien dari Bapak Ibu. Gitu ya. Kita punya satu lagi adalah Liver Health with Miltitzel and Dandelion Plus. Terbuatnya dari miltitzel, akar dandelion, dan turmeric atau kunyit. Ini sebagai antioksidan, anti peradangan, mendukung proses detoksifikasi yang dilakukan sama liver, antioksidan lagi-lagi, jadi ada dua ya, miltitzel juga memberikan manfaat antioksidan, turmeric pun juga memberikan manfaat antioksidan untuk melindungi hati. Karena kalau sempat kita bahas di training kesehatan hati, ada lebih dari 500 fungsi organ hati. Bayangkan ya, jadi memang harus benar-benar dijaga si hati ini. Saking banyaknya fungsinya, jangan sampai mengalami penurunan fungsi dari liver. Bisa dikonsumsi usia 12 tahun ke atas,
sehari 2 kali. Nah, berikutnya nih, kalau yang suka tablet kunyah untuk menjaga kesehatan hati, mencegah dari fatty liver atau perlemakan hati, untuk membantu proses metabolisme lemak, mencegah penumpukan visceral fat. Nah, cocok produk yang satu ini, yaitu Nutrilett Lecithin E. Ini bisa disarankan untuk mereka yang berusia juga sama 12 tahun ke atas, konsumsi sehari 3 kali. Nah, berikutnya, untuk menjaga tekanan darah, disarankan yaitu garlic and licorice. Apa manfaatnya, Mbak Resti, gitu ya? Dia mengandung alisin dan mengandung fitonutrisi yang diperkaya dengan licorice. Nah, jadi kalau Bapak Ibu biasanya suka lihat ada orang nyamilin bawang putih. Nah, ini sebenarnya mereka ingin mendapatkan manfaat alisin. Cuma kalau dikonsumsi dalam bentuk bawang putih utuh, kita nggak tahu berapa kadar alisin yang sudah masuk ke dalam tubuhnya kita. Dan lagi ada beberapa rasa tidak nyaman pada saat kita konsumsi bawang secara langsung. Mungkin dari rasanya ataupun dari aroma yang ditimbulkan. Sehingga dalam produk ini, si garlic ini digandeng sama licorice. Nah, saya ke garlicnya terlebih dahulu. Alisin dari garlic ini melancarkan peredaran darah, menstabilkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, mendukung metabolisme kolesterol. Nah, si licorice-nya ini sebagai agent anti-inflamasi atau anti peradangan, melindungi mukosa lambung supaya nggak perih. Kadang orang sensitif terhadap bawang, lambungnya perih. Nah, di sini kita kasih pendingin lambung, istilahnya seperti itu dari si licorice-nya. Kemudian dia juga ternyata ada kaitannya dengan si hati, yaitu meningkatkan fungsi hati dalam hal metabolisme dan detoksifikasi. Dia juga berperan sebagai anti-infeksi, anti-mikroba alami, antibiotik alami. Makanya banyak juga orang yang mengalami gangguan pernafasan seperti asma, kemudian alergi yang menimbulkan efek ke saluran pernafasan, batuk, pilek, ini juga mengkonsumsinya garlic and licorice di samping biosi ya, karena dia mempunyai efek anti-mikroba, anti-infeksi. Nah, itu tadi beberapa produk yang bisa Bapak Ibu sarankan untuk kliennya nih dalam rangka kembali mencapai tubuh yang sehat optimal. Jangan khawatir, Nutrilett masih ada banyak pilihan produk. Silakan Bapak Ibu coba-coba gitu ya untuk mengunjungi Nutrilett Recommender. Jadi nanti kalau ada kliennya, saya punya kondisi seperti ini, produk apa ya yang disarankan? Nah, coba diterjemahkan ke Nutrilett Recommender, nanti akan keluar saran produk sesuai dengan kondisi dan fokus kesehatan yang diinginkan oleh klien. Nah, tanpa terasa ya, ternyata itu adalah slide terakhir dari saya. Saya akan kembalikan lagi kepada Pak Adi. Terima kasih. Oke, wah, thank you banget Mbak Resti. Luar biasa nih, teman-teman. Kita bisa belajar banyak ya malam hari ini, teman-teman. Nah, oke, ini teman-teman sudah tidak sabar ada pertanyaan nih Mbak Resti. Kita mungkin langsung ke Q&A ya Mbak Resti ya. Iya, Ya, boleh Pak Adi. boleh langsung ke pertanyaan, Bu Adi, silakan. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Sally. Untuk orang yang gampang buang air sampai BAB-nya gampang lembek, apakah masih diperlukan high fiber? Apa bukannya BAB semakin lembek? Ya, baik. Terima kasih Ibu Sally untuk pertanyaannya. Benar sekali.
Serat itu salah satunya adalah memberikan konsistensi pada feses gitu ya. Jadi kalau ada orang yang gampang buang air sampai BAB-nya gampang lembek, apakah masih memerlukan fiber? Nah, kita perlu telusuri terlebih dahulu. Apa sih sebabnya BAB-nya ini menjadi lembek? Apakah murni karena penyebab fiber atau tidak? Karena jurnal-jurnal yang baru ini bahkan mengatakan orang yang diare itu juga butuh serat. Karena apa? Orang diare itu ada bakteri, di situ ada kontaminan asing, di situ butuh serat juga untuk membawa kontaminan itu keluar. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, serat ini juga memberikan konsistensi di fesesnya. Jadi kalau lembeknya ini belum yang sampai diare parah, kalau orang diare aja itu masih boleh konsumsi serat gitu ya, kenapa tidak dengan orang yang BAB-nya lembek? Tetapi saran saya coba kita tarik dulu garis ke belakang, ini lembeknya karena apa? Apakah karena jenis makanannya, ataukah karena ada masalah di usus atau sistem pencernaannya, seperti itu. Karena kadang ada orang yang sistem pencernaannya itu belum sempurna. Makan apa gitu yang keluarnya ya seperti yang dimakan, seperti itu. Atau ini juga bisa jadi seperti itu, makan apa sehingga membuat organ pencernaannya itu mengolahnya menjadi konsistensi yang cenderung lembek seperti itu. Asalkan konsumsinya tidak berlebih sesuai dengan anjuran 1 sampai 2 kali, nggak ada masalah sih sebenarnya. Semoga membantu ya, Bu Seli. Oke, terima kasih Mbak Resti. Semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya ini ada, ini namanya MF. Nah, saya kurang tahu namanya siapa. Mau tanya kalau anak umur 16 tahun tekanan darah atas 95/102, tekanan darah bawah 56 sampai 75. Apakah termasuk tekanan darah rendah? Kalau iya konsumsi apa? Baik, memang idealnya itu ada di angka 120/80. Jadi apabila tadi antara 95/100 yang bawah 50-an sampai 70 bisa dikatakan memang cenderung rendah. Nah, kenapa sih tekanan darah ini bisa rendah? Satu, memang karena flow atau alirannya yang lambat. Yang kedua, bisa jadi karena muatan yang dibawanya ini kurang, sehingga menyebabkan tekanan darahnya lambat atau rendah. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, pastikan seseorang ini tidak mengalami anemia, sehingga muatan darahnya ini nggak kurang. Dengan disarankan iron folic plus, kemudian B kompleks untuk pembentukan sel darah merahnya. Untuk memperbaiki aliran darahnya pakai apa Mbak Resti? Salmon omega 3 kompleks. Jadi mau naik, mau turun karena si salmon ini dia kan membantu untuk menstabilkan. Jadi yang naik ya diturunkan, yang cenderung rendah ya dibantu untuk diperbaiki. Jadi sekali lagi iron folic plus, kemudian B kompleks untuk memperbaiki muatannya, dan salmon omega 3 kompleks untuk memperbaiki flow atau aliran dari darahnya. Semoga menjawab Itu untuk maaf Bu Arfi, mungkin saya mau tanya, itu juga berlaku untuk orang dewasa juga ya Mbak Resti? Ini kan pertanyaannya anak umur 16 tahun ya. betul. Iya, Oke. betul. Sama. Untuk berlaku juga untuk dewasa dalam artian biasanya 12 tahun ke atas. 12 tahun. Oke, semoga terjawab. Terima kasih. Karena sebenarnya 16 tahun udah deket-deket sama 18 tahun sih ya kalau untuk salmon. Sebenarnya begini,
memang secara anjuran kan 18 tahun, tapi kita lihat juga dari kebutuhan orang tersebut. Gitu. Ada anak kecil, dia cenderung mengalami gangguan kecemasan, atau dia mengalami, yang pernah saya dapat kasus itu alergi sehingga menyebabkan gangguan di saluran pernapasan. Apa yang disarankan oleh dokternya? Suruh minum omega 3. Nah, karena bapak ibunya ABO, ya udah dikasih aja omega 3-nya MW gitu ya. Memang secara label, secara anjuran untuk 18 tahun ke atas, tapi kita lihat juga kadarnya kita ini nggak over. Nggak seperti di luaran yang besar 1000 mg gitu ya. Jadi jangan keder dulu kalau kita punya kandungan produk yang mungkin bisa dibilang kok tidak setinggi yang ada di luaran. Itu ada maksudnya. Kita nggak mau mega dosis sehingga aman untuk dikonsumsi oleh siapapun, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Resti tambahannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Andriansyah. Apakah lecitin harus dikunyah? Kalau diminum utuh, bagaimana reaksi dalam tubuh? Baik, beberapa orang mungkin kurang suka dengan rasa-rasa lengket dari lecithin gitu ya. Tapi kalau saya mah suka malah dikunyain kayak makan kacang gitu ya. Nah, apa sih tujuannya untuk dikunyah agar dia berinteraksi dengan enzim yang ada di mulut, dengan enzim peptialin, begitu ya. Tapi kalaupun tidak dikunyah, mau ditelan utuh juga bisa dilakukan. Jadi konsumsi senyaman bapak dan ibu gitu ya. Hanya saja pada saat dikunyah ini akan lebih mudah nih dia pecahnya bahan aktifnya. Gitu. Oke, berarti nggak masalah juga ya Mbak Resti ya kalau yang nggak mau. Oke. Betul. Oke, semoga terjawab. Pertanyaan berikutnya nih dari siapa ini, Bapak atau Ibu Jazila. Produk yang mana yang bisa dikonsumsi untuk mengecilkan perut gendut? Nah, ini mungkin habis makan opor nih waktu lebaran nih di BAB 2 hari sekali. Apa masih normal untuk usia 40-an? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Gimana ya untuk mengecilkan perut yang gendut? Jadi yang namanya besar, body komposisi besar, itu ada yang besar menyeluruh, obesitas, ada yang besarnya itu di tengah, obesitas sentral. Ada yang bilang juga orangnya kurus tapi sebenarnya lemaknya banyak. Ini fat gitu ya. Sebenarnya problemnya adalah sama, karena si lemak ini. Jadi bagaimana caranya mengecilkan perut yang gendut gitu ya. Satu, atur kembali asupannya. Kemudian dibantu dengan produk-produk. Kalau perut gemuk, berarti kita main sasarannya yaitu di pembakaran lemak area perut dengan green trim, ditambah dengan kita membakar visceral fat yang ada di rongga perut dengan lecithin E. Beda ya. Jadi green trim, dia memang utamanya main di area perut dan pinggang. Tetapi lemak tubuh, lemak subkutannya. Nah, untuk lemak yang lebih dalam, yang ada di rongga perut, ini area mainnya dari lecithin E. Jadi dikombinasikan green trim, lecithin E, ini bisa dicoba. Kemudian BAB 2 hari sekali apa masih normal untuk usia 40-an? Frekuensi BAB dikatakan masih wajar atau masih normal dengan range sehari 3 kali ya, dengan syarat konsistensinya nggak lembek, nggak cair. Karena kalau lebih dari 3 kali dan lembek itu namanya diare. Dan tidak lebih dari 3 hari sekali. Jadi kalau BAB-nya 2 hari sekali, ini sebenarnya masih normal. Namun lebih baiknya adalah setiap hari.
gitu. Karena kan BAB ini detoksifikasi, kita buang sampah, kita buang racun. Seperti rumah tangga, limbah rumah tangga, sampah rumah tangga, kan setiap hari kita buang, setiap hari kita keluarkan dari rumah. Begitu juga dengan yang di tubuh kita. Sebaiknya adalah setiap hari, walaupun sebenarnya masih normal sih 2 hari sekali. Dengan apa? Coba konsumsi fibernya lebih banyak. Nah, sambil air putihnya juga ditambah. Jadi air putih dan fiber ini akan mendorong limbah-limbah yang ada di sepanjang saluran pencernaan supaya bisa nanti lebih cepat untuk keluar. Oke. Oke, terima kasih Mbak Resti. Wah, ini tips yang menarik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Harin. Beberapa teman bilang jadi gemuk setelah minum B-kompleks. Nah, apakah benar Mbak Resti? Ini antara mitos dan fakta nih Pak Adi. Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa saya bilang mitos? Kenapa saya bilang fakta gitu ya? Saya mulai dulu dari faktanya. Di dalam vitamin B kompleks itu ada vitamin B6. B6 ini meningkatkan nafsu makan. Nah, sehingga pada beberapa orang, nah kalau nafsu makannya meningkat, asupan makannya meningkat. Itu fakta. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi mitos. Pada orang yang aktif bergerak, pada orang yang rutin olahraga, peningkatan nafsu makan, peningkatan asupan ini akan diimbangi dengan pembakaran kalori yang dilakukan dengan aktivitas fisik, sehingga menjadi mitos. Nah, sekarang tergantung nih, Bapak dan Ibu mau menjadikannya ini mitos atau fakta. Dengan cara apa? Perbaikan metabolisme, peningkatan nafsu makan ini apakah diimbangi dengan pola aktivitas yang rutin seperti itu. Oke. Malah kalau kita aktivitas tinggi bisa membantu ya Mbak Resti, B-kompleks itu ya sangat membantu ya. Betul, ya, untuk mencegah rasa lelah, untuk bikin badan cepat recovery. Jadi kalau atlet-atlet pelari, perenang, B-kompleks itu wajib karena recovery keadaan mereka, apalagi setelah long training gitu ya, atau olahraga dengan durasi yang panjang, itu B-kompleks itu kuncinya sebenarnya untuk menghindari terjadinya kram dan cepat memulihkan stamina. Oke, terima kasih Mbak Resti. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Dari Bu Nike, Mbak Resti, bila ada kasus di mana LDL mencapai angka lebih dari 170, maka konsentrasinya dengan lecitin atau lebih ke salmon omega 3. Lalu berapa dosisnya? Catatannya saat ini saya bantu dengan menata pola makannya juga. Baik, terima kasih Bu Nike untuk pertanyaannya. LDL ini bisa dikatakan kolesterol jahat yang merupakan bagian dari profil lemak darah. Jadi kalau kita bilang lemak darah, nyambungnya adalah ke salmon omega 3 kompleks. Nah, mau dikasih berapa? Upper level atau batas konsumsi omega 3 bagi dewasa sekitar 3.000 mg. Jadi kalau kita punya produk satu soft gelnya adalah 300 mg, sehingga maksimal dalam sehari bisa konsumsi 10 soft gel. Tapi ini untuk kasus dari kliennya Bu Nike ya, tidak bisa kita samaratakan. Misalnya, kata Mbak Resti masih bisa kok sampai 10, aku juga 10 aja deh, nanti Pak Adi ikut-ikut gitu. Padahal Pak Adi kan normal nih LDL-nya gitu ya. Jadi kita lihat case by case. Kalau secara saintifiknya, kita mempunyai batasan untuk mengkonsumsi omega 3 itu sampai 3.000 mg atau dikonversi 10 soft gel per harinya ya, Bu Nike. Jadi nanti mungkin bisa sambil diatur pagi 3, kemudian siang 3,
malam 3. Dan ada satu lagi Bu Nika sebenarnya. LDL ini kan atau kolesterol itu kan 25% dari apa yang kita konsumsi. Tapi sebenarnya 75%-nya kan diproduksi sendiri sama pabriknya, yaitu hati. Jadi bisa dikombinasikan omega 3 untuk kontrol, kemudian liver health untuk memperbaiki pabriknya supaya dia nggak memproduksi berlebihan. Liver health-nya pun kalau mau di double dosis bisa. Jadi anjurannya kalau untuk dewasa sehat kan 2 kali 1. Kalau case tertentu di double nggak ada masalah. Saya mau konsumsi 2 kali 2, Mbak Resti. Oke, semoga menjawab, Bu Nika. Oke, terima kasih Mbak Resti. Semoga terjawab. Ada pertanyaan lanjutnya dari siapa ini? Ibu Desa. Mohon izin bertanya, sudah umur 58 tahun, konsumsi apa saja yang perlu kita konsumsi? Nah, mungkin ini tadi sudah dijawab waktu ini ya Mbak Resti ya, waktu training tadi ya. Untuk hal-hal basic seperti yang Mbak Resti tadi sampaikan itu ya. Betul. Tapi saya mau kasih tips lagi nih untuk usia 58 tahun supaya tetap lincah dan aktif bergerak. Salah satunya adalah dengan menambahkan glukosamin. Jadi selain dari produk-produk yang disampaikan di training, masuk produk glukosaminnya. Nah, itu Bu Desak dari Bali, Kelungkung. Nah, dapat bonus dari Mbak Resti, glukosamin. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Siskarla, malam Mbak Resti, saya mau tanya. Saya kan sudah konsumsi body key. Nah, seratnya kan ada seratnya ini, body key kan juga kalau nggak salah 6 gram kalau nggak salah saya. Apa masih tetap perlu konsumsi high fiber? Karena saya merasa kalau high fiber tetap perlu saya minum ketika saya perutnya kembung atau lagi diare. Kalau body key saja masih tetap kurang gitu. Apa serat yang ada di body key dan di high fiber jenisnya berbeda? Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Karla pertanyaannya nih. Apakah masih tetap konsumsi high fiber kalau sudah konsumsi body key yang notabene tinggi serat? Nah, kembali lagi, kebutuhan serat orang dewasa itu kan lumayan tinggi. Bahkan sampai 35 gram serat sehari. Jadi kalau dari high fiber tadi dapat 4, kemudian dari body key dapat 6, satu saset 10, kebutuhannya bahkan hingga 35. Nah, dari buah dan sayur, oke lah kita asumsikanlah 10 juga gitu ya. Ini baru 20. Jadi kalau mau dikombinasikan, kalau ya konsumsi high fiber, ya konsumsi body key tentu saja bisa, tidak ada kontraindikasi. Jadi bisa diterapkan hal seperti itu. Kemudian, apakah serat yang ada di body key dan di high fiber jenisnya berbeda? Sama kok jenisnya, yaitu sama-sama serat larut dan serat tidak larut dari ekstrak cikori. Jadi sama sebenarnya gitu ya, hanya saja kan bahan-bahan tambahannya yang berbeda. Kalau di body key ditambahi juga dari si chia seed seperti itu. Oke, berarti masih nggak ada masalah ya Mbak Resti ya. Oke. Betul. Oke, terima kasih Mbak Resti. Ini ada pertanyaan berikutnya. Oh, tadi MF itu Bu Meifang. Makasih Mbak Resti jawabannya. Oh, iya, satu lagi ada tentang evening primus oil. Apakah bisa konsumsi pria? Karena saya cari di Google itu bisa untuk sakit kulit, tapi juga bisa untuk menstruasi. Oke, terima kasih Bu Mevang untuk pertanyaannya. Sekali lagi yang namanya nutrisi ini beragam sekali fungsinya. Contohnya kayak kita ngomongin omega 3, kan tidak hanya untuk jantung, ternyata juga bisa untuk ke mata, ke sendi. Sama halnya dengan nutrisi yang lain. Kita ambil ekstrak dari bunga evening primrose nih dalam produk primrose ini. Apakah bisa dikonsumsi oleh pria? Bisa. Bisa.
gitu ya. Nah, ekstrak dari evening primrose, kemudian borate oil ini mengandung omega 6 yang sifatnya adalah anti radang. Makanya bisa membantu untuk meredakan rasa nyeri pada saat PMS gitu ya. Kemudian meredakan rasa hot flash bagi mereka yang menjelang menopause karena ada manfaat anti radang dan anti nyerinya. Nah, bagi laki-laki omega 6 ini kan anti peradangan, ini juga bagus untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi jangan khawatir, laki-laki pun bisa konsumsi evening primrose tanpa mempengaruhi hormon testosteron. Padahal pada wanita pun sebenarnya juga nggak nambah hormon ya, karena dia sistemnya adalah menyeimbangkan. Jadi dia bukan seperti suntik hormon yang nanti badannya jadi mengalami peningkatan berat badan, tidak seperti itu ya, tapi sistemnya adalah menyeimbangkan. Gitu. Jadi laki-laki pun juga bisa konsumsi produk ini. Karena saya cari di Google bisa untuk sakit kulit, juga untuk bisa menstruasi. Benar, karena manfaatnya dari evening primrose ini banyak. Nah, salah satunya juga untuk sakit kulit nih. Saya mau sharing juga gitu ya, salah satu pengalaman atau testimoni jerawatan kayak selesai gitu ya. Konsumsi Biosi masih bandel, konsumsi high protein masih bandel gitu ya. Kemudian dikasih dong yang namanya evening primrose. Nah, ini bisa juga untuk membantu mengatasi masalah kulit, termasuk juga jerawat seperti itu. Oke. Berarti kalau masalah kulit tadi, apakah itu berhubungan dari hormonnya yang kurang benar, lalu dikasih primrose oil, jerawatnya berkurang gitu, Mbak Resti? Bisa jadi faktor hormonal, bisa juga dari tadi manfaat anti peradangannya. Kan jerawat itu kan terjadi peradangan. Nah, ini dibikin lebih kalem sama anti peradangan yang ada di primrose. Jadi bisa main kedua, bisa main di hormon, bisa main dari segi peradangannya. Oke, wah berarti primrose oil ini luar biasa ya, Mbak Resti ya. Yang tadi bisa buat apa tadi kulit, lalu jerawat, lalu bisa untuk hormon, bahkan juga bisa untuk pria ya. Betul. Minimalnya umur berapa ya Mbak Resti kalau 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas ya. Jadi mungkin bagi yang puber kadang kan masalah kalau yang perempuan puber bermasalah, kalau yang cowok biasanya juga jerawatan gitu ya Mbak Resti. Iya, bisa juga gitu. Jadi beberapa yang cek kulit ke store itu pria, kita lihat juga ya, pria itu kan kita juga sarankan primrose untuk mendapatkan dari si anti peradangannya. Kemudian benar kata Pak Adi, primrose ini kan untuk yang puber usia 12 tahun ke atas sudah bisa konsumsi, walaupun gitu ya, di labelnya itu ditulisnya untuk meredakan gejala menopause gitu. Jadi ada sempat yang datang ke saya gitu ya, Mbak Resti, klienku dia itu jerawatan di sini-sininya gitu ya. Saya tawari primrose, nggak mau karena takut nanti masih muda tuh jadi menopause dini karena tulisannya untuk mencegah gejala menjelang menopause. Nah, Bapak Ibu, itu karena seperti kita tahu ya kan ada peraturan dalam penulisan label. Kemudian label itu kan produknya aja cuma segini, labelnya segini. Kita nggak mungkin bisa tulis semua manfaat produknya di situ gitu ya. Jadi sebenarnya sudah bisa dikonsumsi usia 12 tahun ke atas. Jadi nggak harus tunggu nanti mau menopause, nggak harus tunggu nanti kalau sudah menopause untuk konsumsi primrose, tapi bahkan dari remaja pun bisa. Oke, wow, luar biasa banget. Terima kasih Mbak Resti penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Mbak Resti. Dari Bu Clara, apakah salmon omega 3 bisa dikonsumsi bersamaan dengan obat tekanan darah tinggi? Baik, pada prinsipnya antara suplemen dan obat ini bisa berdampingan, tetapi tidak saling menggantikan gitu ya. Silahkan dijeda 1 jam antara obat dan suplementasinya. Namun
alangkah lebih baik bila ada masalah terkait dengan gangguan kesehatan, apalagi konsumsi obat, ini dikonsultasikan dulu kepada dokternya. Karena kan obat tekanan darah tinggi ini banyak jenisnya dan beragam dosisnya seperti itu. Tapi pada prinsipnya sih bisa dikonsumsi berdampingan dengan jeda 1 jam. Oke, berarti jeda 1 jam ya Mbak Resti ya. Kalau duluan mana gitu? Biasanya sih duluan obatnya. Duluan obatnya ya. Ya. Oke, berarti bisa dikonsultasikan ke dokter dahulu, dan kalau misalkan sudah oke bisa ada jeda ya, Bu Clara tadi tanya. Oh iya, Bu Clara. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Maria. Ada yang tanya kalau suka ngantuk itu kenapa ya, Mbak? Coba, kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan orang jadi gampang ngantuk? Lapar jadi gampang ngantuk, kurang tidur jadi gampang ngantuk, kurang oksigen jadi gampang ngantuk. Iya nggak sih? Orang kalau kurang oksigen itu menguap. Jadi mendapatkan oksigennya nggak hanya dari hidung, tapi langsung dari mulut, gitu kan, menguap gitu. Prinsipnya adalah karena perlunya dilakukan perbaikan metabolisme tubuh. Hati-hati, jangan sampai karena livernya terlalu capek, makanya orang jadi gampang ngantuk. Hati-hati, gitu ya. Jadi kuncinya adalah lakukanlah perbaikan metabolisme melalui berbagai gaya hidup. Perbaiki pola tidurnya. Jadi jangan sampai kekurangan waktu tidur. Konsumsi air putihnya, karena air putih adalah media transportasi. Selain transportasi nutrisi, juga transportasi oksigen. Jaga kesehatan hatinya juga dengan salah satunya mengkonsumsi liver health. Nah, selain liver health, bisa masuk lagi nih produk-produk yang mengandung vitamin B, seperti D-complex double layer, kemudian daily, ataukah double egg untuk menjaga tingkat metabolisme dan stamina. Seperti itu. Kalau orang yang kadar gulanya tinggi, itu juga bisa gampang ngantuk ya Mbak Resti ya. Itu kenapa ya Mbak? Bisa. Jadi kadar gula tinggi ini kan jadi berat. Iya nggak sih? Bayangkan. Air mineral dan sirup, mana yang lebih berat? Sirup. Kalau tubuh mengalirkan sesuatu yang berat, gampang lelah nggak? Ya. Gampang lelah, ngantuk di situ. Itu satu. Yang kedua, karena gula darahnya nggak masuk ke sel, selnya nggak dapat makanan. Sel nggak dapat makanan, lapar kayak kita. Lapar, akhirnya lemes. Kalau lemes, selnya ngantuk. Oke. Berarti itu ya masalahnya ya, untuk gula darah tinggi. Oke, terima kasih Mbak Resti. Ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada dari Bu Lili. Apakah jika ada miom boleh minum Primrose? Berapa dosisnya kalau sudah menopause? Oke, pada prinsipnya bisa kok konsumsi gitu ya. Berapa dosisnya? Bisa 2x2, nggak ada masalah. Apabila ada terapi dari dokter, biasanya kita kasihnya nggak terlalu banyak, 1x1 atau 2x1. Dan berapa dosisnya kalau sudah menopause sebenarnya sama, mau konsumsi 2x2 juga bisa, Bu Lili ya. Oke, Mbak Resti, ini di pertanyaan di chat sudah habis. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya langsung bisa raise hand. Ini nanti sampai jam berapa Mbak Ria? Sudah, mungkin menurut saya asalkan sudah selesai pertanyaan kita bisa akhiri ya, karena udah 1:04. Oke. Bagus sekali. Jadi tadi saya lihat Mbak Resti banyak juga pertanyaan tentang ya basic nutrisi ya. Jadi gini teman-teman, dalam waktu dekat saya dan Bu Ani akan bikin kelas
bimbingan lagi ya, BSL, bimbingan sehat langsing. Ya, jadi itu bimbingan melalui WA, lalu juga ada training juga melalui Zoom. Ya, jadi kita akan ajarkan 6 kunci ya gaya hidup sehat. Seperti itu yang jadi kita maunya sehat, tapi bonusnya apa? Bonusnya langsing gitu ya. Jadi fokusnya bukan langsing, tapi kalau kita mengikuti pola hidup sehat, otomatis nanti bonusnya langsing. Percaya saya teman-teman, ya karena saya juga praktek gitu ya. Jadi dari 64 kilo waktu itu ya, lalu ya ternyata pola makan saya salah, pola tidurnya salah, nggak olahraga rutin, itu aja kok. Ya, tapi begitu olahraga rutin, olahraganya juga nggak harus ke gym. Saya kan orang yang nggak suka olahraga sebenarnya ya, tapi bisa latihan HIIT di rumah ya, lalu pakai panduan YouTube, lalu dari MW juga ada Fit and Move, itu yang sudah bisa dilihat melalui apa ya, konten hub ya, Mbak Resti itu. Jadi banyak sekali apa ya alat-alat yang bisa mendukung kita untuk bisa melakukan olahraga rutin. Ya, jadi 3-4 kali seminggu ya, asalkan benar latihannya, lalu pola makan yang sehat, tidur yang apa ya, yang berkualitas ya. Itu bisa kok teman-teman. Ya, jadi buktinya saya dulu sering kali begitu pergi liburan gitu naik 1-2 kilo. Ya kemarin ini kok aneh ya, saya pergi 2 minggu loh, Mbak Resti. Tambah saya timbang kok tambah turun 0,5 kilo. Saya agak khawatir apa? Otot saya yang berkurang. Gitu. Jadi saya pikir jadi teman-teman sebenarnya jangan berpatokan pada timbangan, tapi pada komposisi tubuh. Jadi buat apa kita jadi kurus, tapi kalau kehilangan otot, kita maunya yang kita hilangkan adalah lemak tubuh. Gitu. Lihat Bro Adi. Bro Adi ini luar biasa banget. Ya, Bro Adi ini berapa lemak tubuhmu di? Lemak tubuhmu berapa di? Saya pikir kamu ini banget, persentasenya rendah sekali. Nah, kayaknya kamu nggak berlemak deh. Kamu berotot semuanya ya. Masih Gitu. berlemak dikit. Dikit ya, dikit ya. Karena Adi ini apa bikers ya, dia apa goes terus ini Adi. Baik, jadi teman-teman nanti yang ingin belajar tentang 6 pola hidup sehat ya, yang bonusnya langsing, hubungi orang yang mengundang Anda. Ya, kita akan buka kelas baru ya, dan kita akan melakukan bimbingan melalui WA group. Ya, itu. Jadi menurut saya tadi pertanyaan-pertanyaan yang tentang apa ya, perut gendut, ya gula darah, tentang macam-macam ya. Itu bisa diatasi kok dengan 6 pola kunci pola hidup sehat. Itu yang penting, ya. Oke. Ya, menurut saya udah nggak ada lagi pertanyaan teman-teman. Ya, kalau nggak ada kita akhiri ya, Brady ya. Oke, thank you Mbak Resti. Ya, atas Terima kasih Bu Maria sharingnya, penjelasannya. Mbak Resti. Thank you Mbak Resti. Ya, thank you juga Terima kasih, Bro Adi. Ya. Selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih. selamat malam. Saya